Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang keempat yang masih dalam bahasan Al-Manzumah Al-Baiquniyah, ya, bait-bait syair yang ringkas, ya, yang berisi tentang ya ilmu mustalahul hadis. Ya, pertemuan yang telah lalu, ya, sudah kita bahas tentang ya hadis marfu', ya. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Lalu ya pada bait ini, bait yang ke-8, ya, al-muallif al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala, beliau membahas tentang hadis musnad, ya. Beliau membahas tentang hadis musnad. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Ya. Al-muallif, ya, beliau membahas tentang hadis musnad. Ya, apakah hadis musnad? Ya, beliau berkata dalam baitnya, wal musnadul muttasilul isnadi min. Ya, hadis musnad adalah al-muttasil, hadis yang sanadnya bersambung. Al-muttasilul isnad, ya, hadis yang sanadnya bersambung. Ya, al-muttasilul isnad, ya, ini ya min idhafah al-wasfi ila fa'ilihi. Ya, al-muttasil itu isim fa'il, dia diidhafahkan kepada fa'ilnya. Ya, apa yang bersambung? Yang bersambung adalah sanadnya. Al-muttasilul isnadi min, yang sanadnya bersambung, min rawihi hatta al-mustafa walam yabin, yang sanadnya bersambung dari perawinya, ya, apakah itu pengarang ya kitab hadis, ya, atau ya seorang ulama yang meriwayatkan dengan sanadnya. Min rawihi hatta al-mustafa, meriwayatkan dengan sanadnya hatta al-mustafa, sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabin, walam yabin ay walam yanqati', yang sanadnya itu tidaklah terputus, ya. Demikian yang dikatakan oleh An-Nazim rahimahullahu taala tentang hadis musnad. Ya, mari kita ya bahas lebih terperinci lagi, ya. Al-musnad, ya, musnad secara bahasa ya ismun maf'ul min asnada. Asnada yusnidu, fahuwa musnidun wa dzaka musnadun. Ya, musnad itu isim maf'ul dari kata asnada. Ya, asnada fil lughah bermakna adhafa wa nasaba. Ya, adhafa menyandarkan, nasaba ya menisbatkan, ya, menyandarkan kepada yang lainnya. Ya, musnad itu isim maf'ulnya. Ya, ini maknanya secara ya bahasa. Adapun secara istilah, ya, secara istilah yang dikatakan oleh An-Nazim, ya, walaupun nanti kita akan bahas, ada beberapa yang perlu dibahas. Ya, secara istilah, mattasala sanaduhu ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Musnad adalah mattasala sanaduhu, yang sanadnya bersambung. Ya, ini syarat dari hadis musnad, yang sanadnya bersambung. Ya, ila nabiyil mustafa, sanadnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini syarat hadis musnad. Sanadnya bersambung, ya, ujung sanadnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam yabin, dan hadis musnad itu kata Al-Imam Al-Baiquni, walam yabin ay walam yanqati'. Sanadnya itu tidak terputus, ya. Sanadnya itu tidak terputus, ya. Walam yabin ini sebenarnya dia taukid dari al-muttasil. Ya, semakna dengan al-muttasil. Kenapa? Karena sanad yang muttasil, sanad yang bersambung, ya otomatis dia dinafikan padanya keterputusan sanad.
ya otomatis dia sanadnya tidak terputus. Ya. Tidak terputus sanadnya. Apa yang dimaksud dengan tidak terputus sanadnya di sini? Wallahu alam. Yang saya lebih condong tidak terputus di sini maksudnya adalah lam yanqati' inqita'an zahiran. Sanadnya tidak terputus dengan inqita' yang zahir. Keterputusan yang zahir. Ya, apa itu keterputusan yang zahir? Yakni jelas bahwa rawi yang satu itu jauh masanya dengan sanad ya rawi yang di atasnya. Ya, yang sudah dipastikan itu tidak akan bisa bertemu, tidak akan bisa meriwayatkan. Maka itu inqita' zahir, ya. Namun ya pada hadis musnad ini ada ya perdebatan di kalangan para ulama hadis, ya. Apakah pada hadis musnad disyaratkan adamul inqita' amla? Ya, apakah pada hadis musnad itu disyaratkan sanadnya tidak boleh terputus, ya? Sanadnya tidak boleh terputus atau tidak? Ya, disyaratkan atau tidak? Ya, disyaratkan adamul inqita'us sanad amla. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis musnad itu lam yushtarat fihi ya adamul inqita'is sanad. Tidak disyaratkan pada hadis musnad itu sanadnya tidak boleh terputus. Dalam artian apa? Hadis yang sanadnya terputus itu sah-sah saja sebagai hadis musnad, ya. Ini mazhab yang pertama. Ya, tidak disyaratkan padanya adamul inqita'. Sehingga apa? Hadis musnad itu sah-sah saja dikatakan hadis yang sanadnya terputus tapi juga dikatakan sebagai hadis yang musnad. Ya, ini mazhab yang pertama. Ya, ini mazhab Imam Ibnu Abdul Bar, ya, dan juga ini yang dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi. Sebagaimana beliau berkata dalam Al-Muqizah, wa in kana fi athna'i sanadihi inqita'. Hadis musnad itu ya walaupun di tengah sanadnya terdapat keterputusan sanad. Sehingga apa? Al-Imam ya Az-Zahabi mengamini bahwa hadis musnad itu sah-sah saja. Ada kalanya sanadnya terputus, ya. Ini mazhab yang pertama, ya. Mazhab yang kedua, ya, pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis musnad yushtaratu fihi adamu inqita'is sanad. Hadis musnad itu harus ada syaratnya. Syarat apa? Syarat sanadnya tidak boleh terputus. Itu disyaratkan pada hadis musnad. Ya, disyaratkan pada hadis musnad sanadnya itu tidak boleh terputus, ya. Ini adalah mazhabnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi beliau mengatakan bahwa hadis musnad itu adalah al-muttasil, yang sanadnya bersambung, ya. Akan tetapi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tidak mensyaratkan hadis musnad itu harus disyaratkan sampai kepada Nabi. Al-Khatib Al-Baghdadi tidak mensyaratkan demikian. Tapi beliau mensyaratkan hadis musnad itu sanadnya harus bersambung. Ya, ini mazhab yang kedua. Ya. Mazhab yang ketiga, ya. Hadis yang musnad itu disyaratkan adamul inqita' az-zahir, ya. Disyaratkan padanya tidak boleh ada keterputusan sanad yang zahir. Keterputusan sanad yang jelas. Seperti apa? Ya, seperti tadi antara rawi murid dengan syekhnya itu jarak, ya, jarak kematian antara keduanya jauh, bahkan dipastikan bahwa mereka berdua tidak terpenuh. Ini namanya tidak bertemu. Ini namanya inqita' zahir. Ya, hadis musnad tidak boleh ada inqita' zahir seperti ini. Ya. Tapi hadis musnad, ya, sehingga apa? Dalam hadis musnad itu diperbolehkan dua hal, atau ya disyaratkan padanya dua hal. Imma dia sanadnya muttasil ittisalan haqiqiyan, sanadnya bersambung dengan ketersambungan yang hakiki, yakni apa? Masing-masing rawi betul-betul ya meriwayatkan dengan syekhnya dengan metode periwayatan yang sah. Sanadnya bersambung secara hakiki. Ini pertama, ya. Juga dibolehkan dalam hadis musnad itu ya inqita'un khafi, ya, walau ya muttasilan fi zahir. Ada sanad, ya, ada kalanya itu sanad itu secara zahir ini seperti sanad yang muttasil,
Ya, secara zahir ini seperti sanad yang muntasil. Padahal dia terdapat inqita' tapi inqita' khafi. Ada keterputusan sanad tapi itu khafi, tersembunyi. Apa maksudnya keterputusan yang sanad yang tersembunyi? Itu ada dua macam. Yang pertama tadlisul mudallis, ya. Rawi yang mudallis dia ya mentadlis dalam riwayatnya, ya. Dia bertemu dengan Syekh Fulan akan tetapi tidak meriwayatkan hadis ini dari Syekh Fulan. Ya, tapi dia meriwayatkan dengan sanad yang nazil dari Syekh Fulan. Kemudian apa? Dia riwayatkan dan digugurkan rawi perantaranya, kemudian langsung dinisbatkan kepada syekhnya. Tadlis. Tadlis ini namanya inqita'. Dia terhitung ketika diteliti itu terhitung sebagai sanad yang terputus. Akan tetapi ini namanya inqita'un khafi. Ya, inqita'un khafi. Ya, hadis musnad boleh-boleh saja seperti ini. Ya, hadis musnad boleh-boleh saja seperti ini. Atau ya, bagian yang kedua, ya, min mu'asirin lam yalqa man haddatsa'an. Ya, dari rawi yang sebenarnya secara wafatnya sezaman. Secara wafatnya sezaman, tapi sebenarnya tidak pernah bertemu. Ya, tapi sebenarnya tidak pernah bertemu, atau biasa disebut dengan mursal khafi. Ya, biasa disebut dengan mursal khafi. Ini namanya inqita' khafi juga. Hadis musnad itu boleh terdapat inqita' khafi seperti ini. Ya, boleh terdapat inqita' khafi seperti ini. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau dalam Nukhbatul Fikar berkatakan ya, bahwa hadis musnad marfu'u sahabiyyin ya bisanadin zahiruhul ittisal. Hadis musnad itu hadis yang marfu' sampai Nabi dengan sanad walaupun ya secara zahir dia muttasil, tapi hanya mensyaratkan secara zahir saja. Ya, hanya mensyaratkan secara zahir saja. Ya, sehingga apa? Hadis musnad itu tidak boleh sanadnya terputus. Ya, ini saya ringkas lagi. Hadis musnad itu tidak boleh sanadnya terputus dengan inqita' zahir. Hadis musnad ya ada kalanya dia muttasil dengan ittisalan hakikian. Sanadnya betul-betul tersambung. Dicek itu betul-betul sanad yang bersambung. Atau boleh juga hadis musnad itu sanadnya muttasil zahiran. Muttasil secara zahir saja. Tapi ketika diteliti lagi ternyata ada tadlis si mudallis. Ya, ini hadis mudallis nanti kita ada bait tersendiri sebenarnya, maka kita akan bahas di situ. Ya. Sehingga apa? Ya, saya ringkas lagi tahqiq dari hadis musnad ini yang para ulama memang berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Tapi wallahu alam yang saya lebih setuju adalah pendapat yang ini dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar sebagaimana dinukil oleh ya, Al-Imam Ibnu Salah, dan ini kemudian yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Nukhbah dan Nuzhah. Apa itu hadis musnad? Makana sanaduhu muttasilan walau fi zahir hatta yantahiya ila Nabi SAW. Hadis musnad itu hadis yang sanadnya bersambung walaupun secara zahir saja. Ya, walaupun secara zahir saja dan bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis musnad. Sehingga apa? Ringkasnya, pada hadis musnad itu terdapat 2 syarat. Ya, pada hadis musnad itu terdapat 2 syarat. Syarat yang pertama ar-raf'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat yang pertama hadis musnad itu ar-raf'u ilan Nabi. Ujung sanadnya pasti Nabi. Ya, ujung sanadnya pasti Nabi. Sehingga apa? Hadis mauquf itu bukan hadis musnad. Hadis maqtu' itu bukan hadis musnad. Ya, apalagi athar-athar yang di bawahnya. Ya, kenapa? Hadis musnad itu disyaratkan marfu' ilan Nabi. Ya. Syarat yang kedua as-sanadu zahirul ittisal. Ya. Hadis musnad itu disyaratkan setidaknya dia memiliki sanad yang muttasil walau secara zahir saja. Walaupun secara zahir saja. Sehingga apa? Hadis yang munqati' dengan inqita' yang jelas, maka itu bukan hadis musnad. Ya, hadis yang munqati' dengan keterputusan sanad yang jelas,
wah ini jelas tabi'in meriwayatkan dari Nabi, mursal. Ya, maka itu ya tidak dikatakan sebagai hadis musnad. Ya. Ini dua syarat ya dari hadis musnad. Ya. Dua syarat dari hadis musnad. Contoh hadis musnad ya bisa ditampilkan Mas Manto. Ya. Contoh hadis musnad yang dia sanadnya zahirnya ittisal. Ya, sanadnya zahirnya bersambung. Ya, tapi sebenarnya kalau diteliti lagi di situ ada an-anah mudallis. Apa hadisnya? Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ahmad berkata, haddatsana Yazid. Ya, telah menyampaikan kepada kami Yazid. Yazid di sini maksudnya Imam Yazid bin Harun. Ya. Qala akhbarana Muhammad bin Ishaq. Ya, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ishaq sahibus sirah. Ya, pengarang kitab sirah yang masyhur. Ya, Muhammad bin Ishaq, tabaqahnya Imam Malik. An Sa'id bin Yasar maula al-Hasan bin Ali. Dari Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la an ya'khudha ahadukum ya bihablihi fayadhhabu ila al-habli fayahtatibu thumma ya'ti bihi ya bihamlihi ala zahrihi fayabi'uhu fayakula khairun lahu min an yas'alan nasa. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, salah seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia mengumpulkan kayu bakar dengan tali tersebut dan membawanya di atas punggungnya, lalu dia jual kayu bakar, itu lebih baik daripada dia meminta kepada manusia. Ya. Wala an ya'khudha turaban fayaj'aluhu fi fihi khairun lahu min an yaj'ala fi fihi ma harramallahu alaihi. Seseorang dia menjadikan atau memakan tanah ya di dalam mulutnya lebih baik daripada dia meletakkan ya apa yang Allah haramkan di dalam mulutnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 7490. Dan kemudian ya pentahqiq ya musnad Imam Ahmad, ya tahqiq musnad Imam Ahmad, tahqiq yang terbaik adalah tahqiqnya Syekh Syuaib Al-Arnaut dan para masyayikh teman beliau. Itu bisa dibilang ya tahqiq yang terbaik musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ada juga tahqiq cetakan Tob'ah Miknaz ya. Tob'ah Miknaz itu karena dia memiliki juzuk yang itu baru ditemukan kemudian dia cetak, sedangkan cetakan yang lain belum ada juzuk yang baru ditemukan tersebut. Ya. Hadis ini dikomentari oleh ya para pentahqiq musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Ishaq mudallis. Ya. Rawinya Yazid bin Harun, lalu Muhammad bin Ishaq. Secara zaman Yazid bin Harun itu ketemu dengan Muhammad bin Ishaq, tapi Muhammad bin Ishaq rawi yang mudallis. Ya. Apa itu rawi yang mudallis? Ya, tapi saya sebenarnya hanya ingin memperinci nanti ketika di hadis tadlis ya dan hadis mudallas ya. Ringkasnya apa? Mudallis itu ada kalanya dia meriwayatkan hadis dengan syekh yang dia tidak meriwayatkan hadis itu dari syekh itu langsung. Ya, tapi dia meriwayatkannya pakai wasithah, pakai perantara, lalu perantaranya dihapus ya. Tapi kalau perantaranya dihapus lalu dia menyampaikan haddatsana syekh fulan, maka itu kadzab. Maka mudallis bagaimana? Mudallis itu perantaranya dihapus lalu meriwayatkan dari syekh di atasnya dengan sigat an-anah. Apa itu an-anah? An fulan. Ya, makanya akhbaran Muhammad bin Ishaq an Sa'id bin Yasar. Ya, ini pekerjaan mudallis seperti ini. An Sa'id bin Yasar. Ini belum tentu Muhammad bin Ishaq langsung mendengar dari Sa'id bin Yasar. Ya. Bisa jadi ada perantara, ya bahkan bisa dua perantara, ya. Tapi jarang itu. Ya. Maka ini rawi yang mudallis Muhammad bin Ishaq waqad an-ana, dan dia meriwayatkan secara an-anah di sini. Ya, maka dicurigai dia melakukan tadlis. Ya. Dia dicurigai melakukan tadlis pada sanad ini. Ya, pada sanad ini. Dan ini namanya ya inqita' khafi, keterputusan sanad akan tetapi dia tersembunyi tadlisnya si mudallis. Tapi secara zahir
wah ini si fulan memang ketemu zamannya, si fulan ketemu. Yazid bin Harun ketemu zamannya dengan Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ketemu zamannya dengan Sa'id bin Yasar. Sa'id bin Yasar memang tabi'in, ya, zaman setelah Abu Hurairah. Secara zahir ini seperti tidak ada apa-apa. Ya, padahal ya, di sini ada tadlis. Oleh karena itu, para pentakik musnad mengatakan fahadhil qit'ah tabqa mu'allatan bi'an'anati Ibni Ishaq. Bahwa ini sebenarnya hadis ini ada dua potongan, ya. Bagian awalnya itu sahih karena dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Tapi bagian dari wala an ya'khudha turaban ini hanya lafaz Imam Ahmad. Maka dari lafaz wala an ya'khudha turaban ini masih, ya, terkena illatnya anahnya Muhammad bin Ishaq, ya. Belum tentu sahih ini. Kita masih harus mencari apakah ada riwayat dengan tasrih atau tidak. Ya, adapun riwayat yang atasnya itu sahih, sabit di Sahih Bukhari. Ya. Maka ini, ya, contoh hadis musnad. Ya, bisa dipahami? Ya. Dia ada an-anah mudallis, ya. An-anah mudallis termasuk inqita', tapi inqita' yang khafi, ya, tersembunyi. Tapi secara zahir sanadnya ini bersambung, ya. Kenapa? Karena para perawinya secara zamannya itu zaman yang memungkinkan mereka untuk saling ketemu, ya, untuk saling ketemu, ya. Maka ini hadis, ya, musnad, ya. Kemudian, ya, al-muallif, ya, ini an-nazim, beliau berkata pada bait yang berikutnya, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Ya, beliau membahas tentang hadis muttasil. Apa itu hadis muttasil? Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil. Yani wa ma yattasilu sanaduhu isnaduhu bisam'i kulli rawin. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya bersambung. Bersambung, ya, dengan metode apa? Dengan metode setiap rawi mendengar dari syekhnya. Isnaduhu lil Mustafa, sanadnya bersambung sampai kepada Mustafa, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal muttasil, maka ini disebut sebagai hadis muttasil. Ya, ini adalah, ya, kata an-nazim tentang hadis muttasil. Hadis muttasil fil lughah secara bahasa Arab, ya, dia adalah isim fa'il dari ittasala yattasilu fahuwa muttasilun. Ya, muttasilun yakni bersambung, yang bersambung. Ya, lawan dari inqata'a, ya, lawan dari terputus, ya. Ini makna muttasil secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, secara istilah muttasil adalah mattasala isnaduhu bisama'in aw bighairihi min anwa'it tahammul. Hadis yang sanadnya bersambung, ya, hadis yang sanadnya bersambung bisama'in, dengan metode sama, murid mendengar dari gurunya, au bighairihi, atau dengan selainnya metode periwayatan yang sah, tapi keterangan yang selain sama ini tidak disebutkan di bait, ya, tidak disebutkan di bait. Ilal Mustafa au sahabi au tabi'i, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Ya, wallahu alam, ini yang lebih tepat dari penjelasan para ulama tentang hadis, ya, hadis muttasil. Ya. Oleh karena itu, pada bait ini, ya, kita membahas ada 2 poin, ya, 2 poin yang sebenarnya itu yakni an-nazim diselisihi oleh ulama, ya, diselisihi oleh para ulama hadis yang lainnya. Bagian yang mana? Bagian bisam'i kulli rawin. Bahwa hadis muttasil menurut an-nazim bisam'i kulli rawin, sanadnya itu bersambung dengan metode periwayatan sama. Sama itu murid mendengar syekh, ya. Secara ringkas, ya, sanad itu metode periwayatan yang bersambung itu ada 8 macam, ya, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Ya, di antaranya apa? Di antaranya sama. Apa itu sama? Syekh menyampaikan hadis, murid yasma', muridnya mendengar, itu sama. Ini metode periwayatan yang pertama.
Bisa juga dengan qiraatun ala syekh, ya, membaca kepada syekh. Bagaimana itu? Yakni murid membacakan hadis, syekhnya mendengar. Syekhnya mendengar. Ini metode periwayatan yang kedua. Bisa juga dengan munawalah. Munawalah, syekhnya memberikan kitab yang sudah dimuqabalah, apakah kitab asal atau fara' yang sudah ditashih kepada si murid. Saya riwayatkan ya kitab ini. Ini namanya munawalah. Ya, ini namanya munawalah. Ada juga dengan ijazah. Ijazah, syekh mengijazahkan. Ya, ajaztu laka hadzal hadits atau ajaztu laka hadzal kitab. Syekh mengizinkan murid untuk meriwayatkan walaupun tidak baca hadisnya sama sekali. Walaupun tidak baca hadisnya sama sekali. Ini di antara metode periwayatan yang sahih. Kalam an-nazim, seolah hadis muttasil itu hanya bisama', hanya dengan sama' saja. Ya, tapi an-nazim ini memang beliau memiliki pedoman. Dari mana? Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya. Akan tetapi kemudian kalam Ibnu Shalah, yakni hadis muttasil itu dengan sama, kemudian dijelaskan lagi oleh Badruddin Ibnu Jama'ah, au ijazatuhu, bahwa hadis itu ada kalanya bersambung secara ijazah, yakni tidak terbatas sama. Ya, tidak terbatas sebagai sama. Intinya apa? Wallahu alam, yang lebih tepat hadis muttasil itu sanadnya bersambung. Yang penting sanadnya bersambung. Apakah dengan metode periwayatan sama atau metode periwayatan qiraah talib ala syekh, atau dengan metode periwayatan yang sah yang lainnya, ya, atau dengan metode periwayatan yang sah yang lainnya. Wallahu alam, ini yang lebih tepat. Sanadnya bersambung itu bukan hanya secara sama saja. Kemudian di antara bagian yang dikritisi atau diselisihi oleh ulama hadis yang lain, isnaduhu lil Mustafa. Hadis muttasil itu sanadnya bersambung kepada Nabi SAW. Kalau hadis muttasil disyaratkan padanya ketersambungan sampai Nabi saja, maka kalau begitu hadis muttasil ini sama dengan hadis musnad. Ya, sama dengan hadis musnad. Kenapa? Karena musnad wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa. Hadis musnad itu juga nyambungnya sampai kepada Nabi SAW. Kok hadis muttasil ternyata disyaratkan juga sampai Nabi SAW? Maka seolah seperti sama. Ya, sehingga apa? Bagian yang ini itu diselisih oleh ulama hadis yang lain. Ya, sebagaimana Al-Imam Baihaqi, beliau katakan ya di Al-Muqizah tentang hadis ya muttasil, yasduqu dzalika 'ala al-marfu'i wal mauquf, bahwa hadis muttasil itu sah kepada hadis marfu' juga kepada hadis mauquf. Yakni apa? Hadis muttasil itu tidak disyaratkan ujung sanadnya adalah Nabi SAW. Ya, hadis muttasil itu yang lebih tepat tidak disyaratkan ujung sanadnya adalah Nabi SAW. Ya, demikian yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi maupun ulama yang lainnya. Ya. Barangkali wallahu alam, barangkali An-Nazim menyebutkan lil Mustafa ini laisa min babil hasr, bukan pembatasan, tapi hanya apa? Hanya ingin biar pas syairnya. Ya, biar pas syairnya, tapi bukan beliau inginkan pembatasan. Wallahu alam, bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Maka hadis ya muttasil, ada kalanya hadis muttasil marfu'. Apa contohnya hadis muttasil marfu' yang sudah kita bahas di hadis sahih? Ya, masih ingat enggak? Ah, Mukhlis. Hadis muttasil marfu' yang hadis sahih. Hadis bagaimana hadisnya? Sanadnya terutama. Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW qala, "Idza jaa ahadukum ila al-jum'ati falyaghtasil." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ya. Kalau bisa contohnya dihafal ya. Ini saya sengaja cari contoh itu pendek supaya apa? Supaya gampang dihafal. Ini contoh hadis muttasil marfu'. Ya, hadis muttasil yang marfu' di mana sanadnya bersambung bahkan dengan sanad yang paling sahih menurut Bukhari. Ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh muttasil marfu'.
ada kalanya sebagaimana kata Imam Az-Zahabi, hadis muttasil tapi mauquf, ya. Hadis muttasil tapi mauquf. Apa contohnya? Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dari riwayat Yahya Al-Laitsi. Ya, bagaimana hadisnya? Ya, qala Imam Malik an Nafi', ya, dari Nafi', anna Abdullah bin Umar yaqul, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata. Ujung sanadnya Abdullah bin Umar. Kalau tadi hadis yang marfu, ujung sanadnya Nabi. Malik an Nafi' an Ibnu Umar, ada nabinya. Tapi kalau ini ujung sanadnya hanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar berkata, la yankihul muhrimu. Orang yang muhrim itu tidak boleh menikah. Wala yakhtubu ala nafsihi wala ala ghairihi. Juga orang yang ihram itu tidak boleh dia melakukan khitbah. Apakah khitbah untuk dirinya sendiri atau khitbah untuk orang lain? Ya, ini ya sanadnya muttasil, Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar, ini sanad paling sahih. Ya, tapi ini muttasil yang mauquf. Kenapa? Karena ini ujung sanadnya adalah Abdullah bin Umar. Ya, la yankihul muhrimu wa la yakhtubu ala nafsihi wa la ala ghairihi. Diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, dalam Muwatta'nya riwayat Yahya Al-Laitsi nomor 782. Ya. Ini contoh, ya, muttasil yang mauquf, ya, muttasil yang mauquf. Sebagai penutup, ya, bahwa ada 3 hadis yang itu memiliki keterikatan, ya. Hadis musnad, hadis marfu' dengan hadis muttasil. Ya, hadis musnad, hadis marfu' dengan hadis muttasil ini memiliki keterikatan. Ya, bagaimana ikatannya? Kalau hadis marfu' itu intinya adalah ar-raf'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' intinya adalah ujung sanadnya Nabi SAW. Nggak peduli sanadnya bersambung, keputus di tengah, terputusnya banyak, bahkan hanya balagat, itu tetap dikatakan marfu'. Ya, hadis marfu' intinya adalah ujung sanadnya Nabi SAW. Sedangkan hadis muttasil intinya adalah ittisalus sanad. Intinya adalah sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung. Tidak peduli ujung sanadnya, apakah Nabi SAW atau sahabat atau yang lainnya. Intinya sanadnya bersambung. Ini hadis muttasil. Ya, ini hadis muttasil. Sedangkan hadis musnad itu mencakup ar-raf'u wal-ittisal. Hadis musnad itu mencakup rafa' kepada Nabi, ya, ujung sanadnya adalah Nabi SAW, sekaligus mencakup ittisalus sanad, ketersambungan sanad, walaupun ketersambungan secara zahir saja. Ini hadis musnad. Hadis musnad mencakup 2. Ya, hadis musnad mencakup 2. Mencakup ar-raf'u ilan nabi dan juga mencakup ittisalu as-sanad. Sehingga apa? Kalau mau diperinci lagi, hubungan antara hadis musnad dengan hadis marfu'. Kullu musnadin marfu'un wa laysa kullu marfu'in musnad. Setiap hadis musnad pasti marfu'. Kenapa? Karena musnad itu memang ujung sanadnya pasti Nabi. Tapi tidak setiap hadis marfu' itu musnad. Kenapa? Karena hadis marfu' ada kalanya sanadnya terputus. Sedangkan hadis musnad itu disyaratkan padanya sanadnya tidak boleh terputus. Ya. Begitu pula hubungan antara hadis musnad dengan muttasil. Kullu musnadin muttasilun wa laysa kullu muttasilin musnadun. Setiap hadis musnad pasti dia hadis yang muttasil. Ya, tapi belum tentu juga ya. Ini secara umum saja. Kenapa? Ada kalanya inqita' khafi, ya. Ada kalanya pengecualian inqita' khafi. Kullu musnadin ghaliban muttasil. Ya, katakanlah seperti itu. Hadis musnad rata-rata itu muttasil. Walaysa kullu muttasilin musnad. Hadis muttasil belum tentu dia musnad. Yani apa? Ada kalanya muttasil tapi ujung sanadnya adalah sahabi, atau ada kalanya ujung sanadnya adalah tabi'in, maka itu bukan hadis musnad. Ya, wallahu alam.
Ya, ini yang bisa kita bahas ya tentang hadis musnad dan juga hadis muttasil. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.